sebelum usia 4 bulan, bahkan sebelum ditiupkan ruh ke dalam kandungan, saya berazam bahwa jadi meneladani seorang ummahat yang beliau itu selama hamilnya itu menghatamkan tilawah, saya lupa hitungannya berapa ya. Tapi kalau kita hitung-hitung beliau itu hatam setiap 3 hari sekali. Jadi kalau 1 bulan berarti kan 10 kali hatam. Kalau 9 bulan kan berarti 90 kali hatam. Jadi beliau mendawamkan tilawah hatam setiap 3 hari sekali itu untuk azam beliau supaya putra atau putrinya yang lahir itu adalah sosok yang mencintai Al-Quran. Itu adalah yang beliau dawamkan. Saya dulu pengen banget kan karena saya juga punya cita-cita yang sama gitu. Akhirnya saya juga tilawah. Jadi saya tilawah terus. Ternyata paling banyak yang bisa saya baca pada saat itu hanya 5 juz satu hari. Karena kan kehamilan itu kan beda-beda ya. Ada yang kalau saya tipenya itu nggak heboh mual muntah tapi lemes, jadi nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bed rest aja. Jadi gerak dikit ke flek gitu. Dan saya menenangkan diri sendiri dengan kita menjaga kandungan kita juga itu ibadah kok gitu. Sekalipun kita keterbatasannya ternyata tidak bisa tilawah banyak-banyak. Jadi insya Allah nggak apa-apa. Kalaupun misalnya teman-teman punya azam untuk seperti tadi pengen mengamalkan tilawah sebanyak-banyaknya, silahkan. Pengen mengamalkan puasa sebanyak-banyaknya sebagai azam supaya nanti misalnya anaknya itu ahli puasa, misalnya sholat sebanyak-banyaknya supaya anaknya jadi ahli sholat, yang mana aja itu baik, yang mana aja itu baik. Karena rahmat Allah itu, bahkan muslim itu kan beragam kan, ada yang dia seperti Abu Bakar yang lembut hatinya, ada yang seperti Umar yang tegas, yang dengan syariat juga sangat keras gitu. Ada yang seperti Ali yang di masa mudanya sangat gigih. Jadi kita nggak bisa menyamaratakan cita-cita satu orang dengan orang lainnya. Jadi percaya aja, pokoknya setiap ibu yang hamil itu kan terhubung ya, plasenta anak itu kan terhubung ke rahim kita. Jadi apa yang kita lakukan itu akan terekam di alam bawah sadarnya. Saya percaya bahkan itu sebelum ruh ditiupkan kepada janin kita. Makanya kita memulainya itu bukan hanya ketika sudah usia 4 bulan, tapi bahkan ketika kita sedang suami. Jadi kan kita juga ada doanya kan, ada doanya supaya terhindar dari godaan setan, supaya ketika nanti ternyata buahnya jadi, ditiupkanlah janin itu ke dalam rahim kita, itu juga jadi putra atau putri yang solih-solihah. Jadi apapun itu, selama itu adalah kegiatan yang bermanfaat, lakukan. Karena kadang kalau misalkan kita itu membandingkan sama orang lain, kayak tadi saya pengen tilawah hatam setiap 3 hari sekali dulu pas lagi hamil kan. Pada akhirnya saya stres, kok cuma bisa 5 juz gitu, gimana nih, apa saya nggak bisa ya jadi ibu yang punya anak ahlul Quran gitu. Akhirnya ada standar yang saya tinggikan tidak sesuai dengan kemampuan saya. Jadi kembali ke kemampuan masing-masing. Kita nggak perlu kok sama seperti orang lain. Yang kita perlu tunjukkan itu adalah ya komitmen kita gitu, ikhtiar terbaik kita, maksimalnya kita ada di mana, tunjukkan yang terbaik. Apapun bentuk ibadahnya, selama itu ibadah yang positif.